Dieu amoureux, écarquillé ton visage. Sejak abad ke-19, Uni Eropa sudah banyak didatangi oleh pengungsi dilihat dari value nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan aliran Renaissance. Aliran Renaissance disebut sebagai aliran yang menjunjung kemanusiaan atau humanitarian. Fokus kami adalah pada pengungsi lintas batas Timur Tengah akibat konflik Arab Spring. Hal ini memberikan dampak bagi kawasan Uni Eropa yang merupakan sasaran untuk menjadi negara tujuan bagi pengungsi dari Timur Tengah. Pada tahun 2014, UNHCR mencatat Uni Eropa menjadi kawasan dengan jumlah pengungsi terbanyak di dunia. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan pengungsi bagi negara-negara yang menangani pengungsi. Akan tetapi, terdapat negara dari Uni Eropa yang menentang dari kebijakan mengenai pengungsi ini. Konvensi yang mengatur mengenai pengungsi atau refugee terdapat pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Inti dari isi konvensi tersebut diantaranya: pertama, pengertian dasar pengungsi; kedua, status hukum pengungsi; ketiga, implementasi dari perjanjian. Pengungsi dalam lingkungan UNHCR sering juga disebut mandat refugee, yaitu pengungsi yang termasuk dalam wewenang UNHCR. Terkait data pengungsi lintas batas Timur Tengah, data UNHCR menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 59,5 juta orang yang menjadi pengungsi, di mana 50% dari total keseluruhannya merupakan anak-anak. Data UNHCR pada tahun 2015 menunjukkan pengungsi sebesar 12,3 juta jiwa pengungsi. Pertama, Uni Eropa. Dalam menangani konflik pengungsi, Uni Eropa membentuk kebijakan yang menjadi standar untuk negara Uni Eropa. Di bawah naungan Uni Eropa, dibentuk organisasi yaitu European Asylum Support Office atau EASO yang bertugas untuk merelokasikan pengungsi ke kawasan Eropa. Yang kedua, ada the United Nations High Commissioner for Refugee atau UNHCR yang merupakan badan di bawah PBB dalam urusan pengungsi dalam memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi serta membantu dalam konflik yang menyangkut terhadap pengungsi. Jerman menjadi negara terbanyak dalam menampung kuota pengungsi. Pada tahun 2015, Jerman mengeluarkan Open Door Policy atau ODP yang merupakan respon Jerman dari penutupan masuknya pengungsi dalam negara Uni Eropa. Selanjutnya ada Inggris dan Perancis. Keduanya mengimplementasikan kebijakan SEAS dengan menerima pengungsi serta memberikan bantuan dana. Inggris sendiri berupaya mengambil pengungsi secara langsung untuk menghindari adanya pengungsi ilegal. Selanjutnya ada Belgia. Belgia berkomitmen untuk mengimplementasikan European Neighbourhood Policy atau ENP dengan mengupayakan bantuan kebutuhan dan dukungan politik melalui konsultasi. Pertama ada Slovakia dan Ceko. Keduanya melakukan penolakan terhadap pengungsi beragama Islam, di mana hal ini bertolak belakang dengan prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi internasional. Selanjutnya ada Yunani, Italia, dan Rumania. Ketiganya melakukan penolakan terhadap pengungsi dengan alasan perekonomian negara yang tidak mengalami kemajuan. Selanjutnya ada Hungaria. Hungaria menutup perbatasan akibat banyaknya pengungsi yang masuk. Pada tahun 2016, Hungaria mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Stop Soros. Hal ini dikarenakan Soros merupakan nama pendiri organisasi HAM Hungaria yang pro-imigran yang bernama George Soros. Organisasi HAM ini memberikan suaka bagi imigran tanpa persetujuan pemerintah Hungaria yang dianggap mengganggu stabilitas negara. Atau sebuah negara mengalami salah satu dampak yang dapat diakibatkan dari konflik itu adalah munculnya fenomena refugees, munculnya fenomena pengungsi. Jadi kenapa Eropa? Karena Eropa memiliki image, memiliki reputasi sebagai tempat yang aman dan nyaman serta bisa memberikan kesempatan baru bagi para pengungsi dalam kehidupan ekonomi. Fenomena penolakan terhadap arus pengungsi ini sebenarnya merupakan fenomena yang juga terjadi di kasus-kasus lain di luar Eropa. Lihat aja misalnya di Asia, walaupun Indonesia itu menerima pengungsi dari konflik Rohingya,
Tapi kan kita juga tidak ada dalam posisi yang selalu menerima pengungsi-pengungsi itu dan seterusnya. Ya, jadi concern pertama kenapa ada pihak baik itu negara maupun kelompok-kelompok di dalam negara yang menolak. Selain Timur Tengah, untuk konflik baru-baru ini seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, Uni Eropa juga membuka pintu masuk bagi para pengungsi Ukraina. Namun terdapat perbedaan prosedur antara pengungsi Ukraina dengan Timur Tengah. Nancy Faeser menyatakan bahwa konflik terjadi dalam benua Eropa yang mempengaruhi cara pandang negara Uni Eropa dalam menerima pengungsi Ukraina. Saya pikir masalah yang sempat muncul terkait dengan perlakuan yang berbeda terkait dengan pengungsi dari Ukraina dan dari Suriah ini memang sempat terjadi, tapi nggak terlalu signifikan dalam masalah pengungsi di Eropa sih. Saya melihatnya penerimaan dari masyarakat Eropa pasti lebih punya awareness, lebih punya pengetahuan terhadap konflik di Ukraina Rusia daripada di Suriah. Konflik di Ukraina itu kan ada di halaman dalam mereka sendiri. Dan satu lagi, di beberapa negara Eropa itu kan memang ada sentimen negatif yang cukup besar terhadap Rusia dan Putin. Lihat pengungsi Ukraina, mereka menganggap ini teman-teman yang punya musuh yang sama gitu, Putin dan Rusia. Jadi mereka cenderung lebih terbuka. Faktor utamanya adalah pertimbangan beban ekonomi. Ya kan, beban ekonomi yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pengungsi kan tidak murah ya, tidak kecil. Artinya butuh biaya ekonomi yang besar. Lembaga internasional seperti UNHCR itu juga tidak selalu bisa memenuhi komitmen ekonomi pada negara penerima. Seperti Jerman, ya, negara yang salah satu negara Eropa yang paling awal membuka pintu atau membuka perbatasannya untuk pengungsi. Itu sempat menyebabkan political turmoil, gejolak politik, karena ada cukup banyak warga Jerman yang kemudian menolak keberadaan pengungsi. Kalau saya secara garis besar memandang pandangan terkait dengan latar belakang keyakinan itu tidak terlalu relevan sebenarnya dalam hal kebijakan terkait dengan pengungsi. Yang lebih menentukan itu adalah asesmen keamanan, ya, penilaian keamanan. Jadi tidak sepenuhnya sebenarnya dilatar belakangi oleh latar belakang keagamaan atau latar belakang etnik dan seterusnya. Terdapat kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh Uni Eropa yang setidaknya membantu negara Uni Eropa dalam masalah pengungsian. Pertama ialah Uni Eropa mengesahkan Council Decision. Isinya, pertama, membagi beban pengungsi secara merata ke seluruh negara di Uni Eropa sesuai kondisi ekonomi setiap negara. Uni Eropa juga meminta bekerja sama dengan UNHCR dalam implementasi kebijakan ini. Yang ketiga, Uni Eropa juga memberikan sanksi bagi negara yang menolak keputusan tersebut dengan dikenai denda sebesar 250.000 euro bagi setiap negara yang menolak pengungsi. Selanjutnya, kebijakan kedua Uni Eropa yaitu Common European Asylum System atau SEAS. Kebijakan ini adalah patokan bagi negara Eropa dengan tujuan untuk melayani konflik pengungsian. Yang ketiga itu ada prinsip non-refoulement. Prinsip ini merupakan larangan untuk negara yang dapat memberikan ancaman hidup oleh karena alasan yang bertaut pada SARA. Kebijakan yang keempat yaitu European Neighbourhood Policy atau ENP. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan aliansi ataupun memberikan dana langsung kepada pengungsi. Kebijakan yang kelima ada European Convention on Human Rights, yaitu kebijakan ini disahkan oleh Uni Eropa dalam memberikan perlindungan terhadap HAM. Dan kebijakan yang 6 ada Open Door Policy. Kebijakan Open Door Policy merupakan kebijakan usul Jerman karena terdapat negara kawasan Eropa yang melakukan penolakan bahkan pengusiran terhadap pengungsi. Berdasarkan analisis kebijakan Uni Eropa terkait pengungsi lintas batas di negara Timur Tengah, teori yang relevan digunakan adalah pertama ada konsep regionalisme. Regionalisme relevan dengan kelembagaan Uni Eropa sebagai organisasi internasional regional, memiliki tanggung jawab dalam mengontrol dan menentukan setiap kebijakan untuk keberlangsungan integrasi. Yang kedua ada konsep keamanan manusia atau human security.
yaitu konsep keamanan manusia atau human security merupakan teori sebagai upaya dalam melindungi hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Yang ketiga ada konsep atau teori sekuritisasi, yaitu isu keamanan menonjol karena pengungsi yang melarikan diri dari negara asalnya tidak membawa senjata dan membunuh warga negara yang mereka datangi. Namun, mereka kekhawatiran negara yang menjadi tujuan pengungsi akan mengubah tatanan negaranya. Pada akhirnya, isu refugee ini menjadi isu keamanan yang harus diprioritaskan. Peran dari lembaga-lembaga internasional, khususnya IGO seperti agensi-agensi PBB termasuk UNHCR, itu umumnya lebih banyak terkait dengan penyusunan regulasi kebijakan Uni Eropa terkait dengan masalah pengungsi. Ya, ada yang kebijakan yang disebut sebagai Common European Asylum System, ya SIAS. Kemudian lembaga-lembaga Uni Eropa yang menangani masalah pengungsi, Frontex, ya, dan seterusnya. Mereka juga SOP-SOP terkait dengan operasi ini berkoordinasi dengan UNHCR. Kelemahan dari UNHCR atau keterbatasan dari UNHCR seperti yang tadi saya sampaikan adalah mereka tidak atau belum terlalu mereka tidak punya kapasitas yang terlalu kuat terkait dengan masalah ekonomi, pembiayaan pengungsi, dan seterusnya. Dan yang kedua, ada beberapa kasus di mana UNHCR ini memang ya nggak salah ya, karena memang pertimbangan UNHCR dalam hal ini terutama adalah pertimbangan kemanusiaan. Tapi dalam pelaksanaannya, kebijakan-kebijakan UNHCR ini akhirnya tidak sejalan dengan kebijakan negara, khususnya dalam kebijakan keamanan. Misalnya masalah yang terjadi di antara Turki dan Yunani, di mana pemerintah Turki itu memprotes, menolak kebijakannya UNHCR serta pemerintah Yunani yang dianggap sangat melonggarkan wilayah perbatasan, sehingga musuh, ya quote and quote, musuhnya pemerintah Turki yaitu kelompok Kurdi itu bisa menyusup masuk ke wilayah Turki. C'est un de ce son faiblir, tu sais que je vais sombrer.